wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, serta kalian tetap di rumah, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita mulai dahulu dengan doa. Doa dimulai. Alhamdulillah, mari kita mulai pelajaran kali ini tentang kisah teladan Luqman Al-Hakim. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tahir. Tahir merupakan nama dari Azar, yaitu nama ayah Nabi Ibrahim. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Luqman berkebangsaan Habsyi. Beliau berasal dari kota Sudan. Pekerjaan aslinya adalah sebagai tukang kayu, juga tukang menjahit dan juga mengembala domba. Luqman memang bukanlah nabi atau rasul, namun karena teladannya, kebijaksanaannya, kisah beliau diabadikan dalam Al-Quran. Nama Luqman sendiri mendapatkan gelar Al-Hakim. Itu artinya orang yang bijaksana. Beliau selalu memberi petuah-petuah yang bijaksana, baik kepada anak-anaknya atau kepada murid-muridnya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu hari Luqman Al-Hakim telah memasuki pasar dengan menaiki seekor himar atau keledai. Sementara anaknya mengikutinya dari belakang. Melihat tingkah laku Luqman itu, orang-orang berkata, "Lihat itu, orang tua yang tidak bertimbang rasa, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki." Setelah mendengarkan desas-desus dari orang-orang tersebut, maka Luqman pun turun dari keledainya itu, lalu diletakkan anaknya di atas keledai itu. Melihat keduanya, maka orang di pasar pun berkata pula, "Lihatlah, orang tuanya berjalan kaki, sedangkan anaknya menaiki keledai itu. Sungguh anak yang tidak menghormati ayahnya." Setelah mendengarkan kata-kata itu, Luqman pun naik ke punggung keledai itu bersama anaknya. Kemudian orang-orang berkata lagi, "Lihat itu, 2 orang menaiki seekor keledai. Mereka sungguh menyiksa keledai itu." Oleh karena itu, ia tidak suka mendengarkan percakapan orang. Luqman dan anaknya turun dari keledai itu. Kemudian terdengar lagi orang berkata, 2 orang berjalan kaki dan keledainya tidak dikendarai. Dalam perjalanan pulang, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya mengenai sikap manusia dan ucapan-ucapan mereka. Luqman pun berkata, "Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang lepas dari ucapannya. Maka orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada Allah. Siapapun yang mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya." Kemudian Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, tuntutlah rizki yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak ada satupun orang fakir itu kecuali mereka mengalami 3 perkara, yaitu tipis keimanan terhadap agamanya, lemah akalnya atau mudah tertipu, dan hilang kepribadiannya. Lebih celaka lagi orang-orang yang suka merendahkan orang lain dan menganggap ringan urusan orang lain." Kisah keteladanan Luqman Al-Hakim terkenal karena nasihat-nasihatnya yang penuh hikmah. Bukan sekedar pesan, namun juga nasihat pendidikan. Para malaikat pun takjub dengan kebagusan kata-kata Luqman. Allah telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan halus,
akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Luqman selalu bersyukur kepada Allah. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Allah selalu menurunkan nikmat yang banyak. Nikmat Allah itu tidak dapat dihitung jumlahnya. Seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan, minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman dan Islam. Orang yang tidak menyadari dan bahkan mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, maka orang tersebut adalah kufur nikmat. Orang yang ingkar atau kufur nikmat termasuk orang yang sombong. Orang yang ingkar atau kufur nikmat akan mendapatkan adab dari Allah. Nah, demikian anak-anakku kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Selanjutnya kita akan membahas nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri perjumpaan pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.